Isu itu menyangkut misalnya jangan ada matahari kembar, termasuk juga jabatan presiden 3 periode, ataupun SBY diminta untuk maju kembali. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran SBY terhadap dua anaknya yang terjun ke politik. Karena kata SBY selalu berpesan kepada Prabowo, jangan ada matahari kembar. Nah, menariknya adalah pernyataan SBY yang menurut saya ini sifatnya normatif. Pengalaman masa lalu itu kan selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini, terutama dikaitkan dengan Pak Jokowi yang juga adalah mantan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang wawancara yang dilakukan oleh Liputan 6 SCTV dengan SBY beberapa waktu yang lalu. Dalam wawancara itu begitu banyak kisah-kisah sukses ataupun kisah-kisah hidup yang sebenarnya bisa dipetik oleh siapapun. Misalnya, SBY menceritakan bahwa dirinya itu memulai karir politik dari bawah. Jadi tentara bertahun-tahun, kemudian jadi menteri di era Gus Dur dan Megawati, kemudian ikut tanding Pilpres 2 kali dan menang, termasuk aktivitasnya saat ini melukis setelah tak lagi jadi presiden. Itu adalah kisah-kisah yang dibahas oleh SBY dan disampaikan ketika diwawancara oleh SCTV. Tapi di luar itu, ada beberapa isu yang menurut saya cukup sensitif, cukup kontekstual, sekalipun sifatnya normatif dan mungkin hanya sebatas pengalaman SBY, tapi selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini. Isu itu menyangkut misalnya jangan ada matahari kembar, termasuk juga jabatan presiden 3 periode, ataupun SBY diminta untuk maju kembali. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran SBY terhadap dua anaknya yang terjun ke politik, yaitu Mas Ibas dan kemudian ke Mas AHY. Mari kita diskusikan satu persatu. Dalam wawancara itu misalnya SBY kembali menyinggung soal jangan ada matahari kembar di zamannya Pak Prabowo. Kata SBY memberikan pesan kepada Prabowo, jangan ada matahari kembar. Sepertinya SBY ingin berkisah bahwa ketika jadi presiden 2004, istilah matahari kembar juga muncul begitu kuat saat itu. Itu tentu tidak terlepas karena wakil presidennya Yusuf Kala kelihatan tampil sebagai matahari juga yang dinilai mengimbangi aura SBY yang saat itu jadi presiden. JK dengan slogannya lebih cepat lebih baik itu kan cukup agresif, melakukan akselerasi dan kegiatan-kegiatan politik yang kelihatan bahwa Pak JK itu ya bukan wakil presiden tapi ingin menunjukkan dirinya sekelas dengan presiden. Jadi wajar kalau saat itu muncul istilah matahari kembar, mengacu pada aktivitas, agresivitas, termasuk personifikasi politik yang dilakukan oleh Pak JK, wakil presiden, tapi ingin menunjukkan bahwa Pak JK itu adalah matahari lain di luar Pak SBY saat itu. Itu yang sepertinya ingin dibagi kisah politik kepada Pak Prabowo yang hari ini menjadi presiden. Karena kata SBY selalu berpesan kepada Prabowo, jangan ada matahari kembar. Nah, menariknya adalah pernyataan SBY yang menurut saya ini sifatnya normatif. Pengalaman masa lalu itu kan selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini, terutama dikaitkan dengan Pak Jokowi yang juga adalah mantan presiden. Katanya hari ini Pak Jokowi itu ingin selalu menunjukkan dirinya sebagai sosok yang masih presiden. Begitu banyak aktivitas-aktivitas politik, termasuk misalnya jumlah menteri yang ada di kabinet Prabowo adalah orang-orangnya Jokowi. Itu yang kemudian dikait-kaitkan soal adanya dan kekhawatiran matahari kembar di eranya Pak Prabowo. Seakan-akan kalau kita membaca perdebatan di medsos, di media-media online, di komentar-komentarnya, bahwa pernyataan SBY ini kan sebenarnya ingin menyindir bahwa di zaman Prabowo Subianto ada juga orang yang kelihatan ingin menjadi matahari lain di luar Pak Prabowo. Atau mungkin juga pesan itu ingin disampaikan, jangan sampai wakil presiden Prabowo hari ini juga ingin tampil sebagai matahari lain di luar Prabowo. Itulah yang saya sebutkan, menariknya politik kita. Satu sisi pernyataan SBY itu hanya sebatas pengalaman, tapi di sisi yang lain selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik hari ini. Tentu kalau itu dialamatkan kepada Jokowi misalnya ataupun Gibran, pastinya akan tidak terima. Karena Jokowi dan Gibran pastinya adalah orang yang tidak punya intensi untuk menjadi matahari lain selain Prabowo Subianto. Tapi kita tidak bisa menghentikan perdebatan-perdebatan publik di media sosial, di kalangan netizen dan termasuk kelompok-kelompok kritis. Jadi di situ konteks yang pertama, soal matahari kembar. Yang kedua, dalam wawancara dengan SCTV disebutkan juga
bahwa ada beberapa pihak yang meminta SBY itu untuk maju kembali dengan modal approval rating dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada opsi lain, kalaupun toh SBY itu tidak mau, maka Bu Ani lah yang kemudian bisa disorongkan untuk menjadi calon presiden pengganti SBY. Tapi kata SBY menolak. Cukup sudah menjadi presiden 2 periode dan itu adalah sebagai bukti bahwa SBY sudah cukup untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sekali lagi, pernyataan-pernyataan SBY yang menolak ketika ada pihak yang mencoba untuk merayu dirinya dan Bu Ani untuk melanggengkan kekuasaannya 3 periode dan seterusnya, itu dikait-kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Seakan-akan itu memberikan kesan politik yang cukup satir, bahwa dulu ya sebelum hiruk-pikuk pemilu 2024 kan cukup ramai. Ketika misalnya begitu banyak ya relawan-relawan politik, kelompok-kelompok tertentu yang meminta supaya Jokowi itu kembali menjadi presiden yang ketiga kalinya. Bahkan ada sejumlah ketua umum partai yang secara transparan, ada sejumlah menteri yang juga mengatakan mendukung Jokowi untuk yang ketiga kalinya. Tapi SBY secara eksplisit mengatakan, saya stop dan saya menolak. Karena memperpanjang kekuasaan, melebihi batas undang-undang, itu tentu tidak elok secara demokrasi. Itulah yang per hari ini, potongan-potongan bagaimana SBY, videonya itu mengatakan menolak soal rayuan dan keinginan pihak tertentu maju yang kesekian kalinya, diamplifikasi. Dan yang paling banyak dimention itu dan dibanding-bandingkan itu adalah dengan Pak Jokowi. Meski dalam berbagai kesempatan, Jokowi sudah membantah bahwa ketika ada orang pihak tertentu yang mengusulkan Jokowi jadi presiden yang ketiga kalinya, itu kan dianggap menampar dan mempermalukan Pak Jokowi. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa membungkam dan tidak bisa menghentikan spekulasi-spekulasi publik bahwa Pak Jokowi adalah sebagai sosok yang punya keinginan untuk tampil sebagai presiden 3 periode dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi tuduhan itu kan juga disampaikan oleh elit-elit PDIP, mantan kongsi politik Pak Jokowi. Semakin sedaplah perdebatan tentang jabatan presiden 3 periode dan jabatan presiden selanjutnya. Itulah menariknya, potongan-potongan diskusi, penggalan dialog SCTV dengan Pak SBY soal jabatan presiden per hari ini juga gaduh. Dan yang paling banyak dimention itu adalah Pak Jokowi. Padahal sekali lagi, sejak lama Jokowi itu sudah membantah bahwa dirinya menolak jabatan presiden 3 periode dan orang yang meminta jabatan 3 periode itu adalah mempermalukan dan menampar Pak Jokowi. Nah, yang ketiga soal cerita SBY, bagaimana sikap politik Mas Ibas dan AHY yang terjun ke politik. Ibas katanya setelah sekolah dari Australia juga mengungkapkan keinginannya untuk terjun ke politik. Kata SBY, ya harus dipertimbangkan secara matang, termasuk AHY yang harus pensiun dini dari ketentaraannya hanya karena misalnya dirayu oleh sejumlah partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta 2017. Secara umum SBY mengatakan apa yang dilakukan oleh Ibas, apa yang dilakukan oleh AHY untuk terjun ke politik, totally itu murni dilakukan oleh dua anaknya ini sampai hari ini. Ibas katanya bisa menjadi anggota Dewan 4 kali berturut-turut, bahkan hari ini menjadi pimpinan MPR, itu tidak terlepas dari buah perjuangan yang dilakukan oleh Ibas. Ibas dinilai sebagai sosok yang selalu down to earth, melakukan sosialisasi, kampanye, dan tidak pernah absen untuk hadir ke masyarakat, termasuk SBY. Ketika bicara tentang AHY, bagaimana secara umum SBY hanya ingin mengatakan bahwa karir politik Ibas dan karir politiknya AHY itu sama sekali tak ada intervensi dari SBY. Apalagi misalnya AHY itu maju Pilkada Jakarta setelah SBY tak lagi jadi presiden. Apalagi ketika SBY jadi presiden sekalipun, ya Ibas hanya sebatas anggota dewan biasa dan bukan menjadi orang top misalnya seperti wakil presiden dan tidak pernah misalnya mencalonkan diri hanya untuk menjadi calon gubernur ataupun calon wali kota di negara kita. Jadi itulah yang kemudian membuat per hari ini pernyataan SBY bagaimana pilihan politik Ibas dan AHY yang sama sekali bisa disebut tak ada intervensi dirinya, itu juga mengandung perdebatan dan sekali lagi yang dimention itu adalah Pak Jokowi yang dinilai punya portofolio politik sebaliknya. Karena waktu SBY, maksud saya karena waktu Pak Jokowi jadi presiden, kira-kira begitu, kan orang-orang terdekat Pak Jokowi itu kan ada yang jadi wali kota dan kemudian ada yang
kemudian mencalonkan diri sebagai calon presiden dan terpilih jadi wakil presiden Republik Indonesia. Jadi perbandingan-perbandingan inilah yang menurut saya membuat kenapa memang situasi politik kita per hari ini selalu ramai seramai-ramainya. Bahkan sebenarnya Pak Jokowi juga membantah, tidak pernah ikut andil, tidak pernah terlibat bagaimana anak dan mantunya terlibat dalam kontestasi dan memenangkan pertarungan, baik yang ada di Medan ataupun yang saat ini menjadi wakil presiden. Serba membantah, tapi yang menarik dari politik kita, setiap penggalan-penggalan politik apapun yang disampaikan oleh mantan presiden, khususnya SBY, itu selalu dikait-kaitkan sebagai upaya untuk memberikan pesan politik kepada mantan presiden lainnya, khususnya kepada Pak Jokowi. Jadi praktis 3 isu itu terkait dengan jabatan presiden, apakah diperpanjang ataupun tidak, termasuk juga sejauh mana intervensi bapaknya terhadap anak-anaknya yang terkait dengan kompetisi politik, termasuk misalnya soal matahari kembar yang disampaikan oleh SBY dalam wawancara singkat dengan SCTV, selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi yang dinilai punya portofolio politik yang saling berbeda. Dan bahkan tidak mengherankan, di luar wawancara dengan SCTV itu, publik kembali mengungkit buku yang dibuat oleh SBY jelang Pilpres 2024. Buku itu menulis tentang cawe-cawe Presiden Jokowi. Kita tahu saat itu, sebelum ada kompetisi Pilpres, sebelum ada kandidasi terkait dengan siapa yang maju Pilpres, SBY memberikan pidato politiknya secara terbuka. Ada cawe-cawe yang dimainkan oleh Presiden saat itu, yaitu Pak Jokowi, dalam menentukan siapa yang maju Pilpres dan tidak maju Pilpres. Saat itu memang cukup keras. SBY mengkritik bagaimana Presiden saat itu yang sedang berkuasa ikut mengorkestrasi soal siapa yang boleh bertanding ataupun soal siapa yang tidak bisa bertanding. Jadi wajar kalau kemudian pernyataan SBY dalam wawancara eksklusif dengan SCTV yang sebenarnya sifatnya reflektif, sifatnya historis, sifatnya normatif, per hari ini itu dikait-kaitkan dengan kondisi politik hari ini, khususnya selalu dibanding-bandingkan dan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Itulah politik kita. Sesuatu yang ideal, nggak ada kaitan apapun, selalu dibanding-bandingkan. Terserah Anda, apakah pernyataan SBY itu memang sengaja untuk menyindir dan dialamatkan kepada Jokowi, ataukah sebenarnya pernyataan SBY itu murni hanya sebatas untuk memberikan refleksi bahwa SBY itu punya style politik yang mungkin berbeda dengan mantan-mantan presiden yang lainnya. Saya selalu mengatakan, dimanapun posisi Anda, mau mengaitkan pernyataan SBY dengan Jokowi atau tidak mengaitkan pernyataan SBY dengan Jokowi, itu urusan kita masing-masing. Karena keyakinan politik, preferensi politik, soal apa yang kemudian akan kita jadi rujukan dalam politik, itu tentu sangat tergantung bagaimana kita punya ukuran yang menurut kita itu objektif ataupun rasional. Dan sekali lagi, jangan pernah mendikte siapapun untuk sama pikiran, hati, dan pendapatnya untuk sama dengan kita. Biarkan kita berbeda, dan itulah indahnya demokrasi. Dan yang paling penting, sehebat apapun perbedaan kita, yang paling penting adalah jangan pernah ribut. Oke? Salam politik Syai'un. Pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.